cukup ya. Sekarang kita pengen mengundang seorang chef wanita cantik. Ya. Pengalamannya di bidang chef banyak, tapi yang menakjubkan adalah dia juga banyak pengalaman di masalah mistis. Wah. Langsung saja kita undang. Ini dia, Aiko Sarwostri. Serem banget loh. Apanya? Ini pakai sayap hitam lagi. Susah ya? Buka dulu aja semuanya. Enggak, maksudnya ini apa? Sayapnya. Sayap. Aiko, Ya. menyambut Halloween, gue mau nanya satu hal. Kamu kan lagi sering banget traveling ke tempat-tempat Iya. yang angker. Gue pengen tahu tempat yang angker versi seorang Aiko, tapi yang nggak standar. Biasa kan Lawang Sewu, atau ini yang biasa sehari-hari gitu yang kita lewatin, ternyata itu adalah angker. Aku pernah waktu itu terakhir aku lagi ada syuting juga ya. Itu yang paling serem sih menurut aku itu di Bukit Gombel. Bukit Gombel. Which is di mana tuh ya? Daerah Semarang. Daerah Semarang. Apa Iya. yang kamu lihat di Bukit Gombel? Ya banyak wewe-nya memang. Wewe Gombel. Wewe? Iya. Bukan awewe ya. Wewe. Kenapa disebut Bukit Gombel? Karena banyak wewe gombelnya. Iya, aku pikir itu cuma mitos ya karena aku belum pernah ke sana. Terus pas aku ke sana, memang kerja juga gitu kan lagi ada syuting juga. Aku lihat tuh memang banyak banget. Bahkan Lebih itu dari 1, lebih dari 5 berarti? bentar. Yang terlihat aja ya. Waktu itu aku ngeliat ada lebih dari 8. Ada di atas itu ya? Kok lihat ke atas itu? Hah? Enggak, dia lagi mikir. Lagi Enggak, tinggi lihat flashback ke atas ke itu kayak ada penerangan, bener ya? Di sini ada gombel juga lagi. belakang. Bukan gombel. Apa? Sosok kita. Jangan nyat lu! Bisa diem gak lu? Heran lu ya. Oke, nggak usah. Nggak usah, Iya. cukup ya. Yang ada di sini nggak usah. Oke. Aiko, boleh kamu ceritain nggak satu cerita seram? Tadi aku udah cerita, Desta juga udah cerita. Satu cerita seram boleh yang pernah kamu alamin sepanjang hidup kamu. Apa ya? Boleh kamu ke set tirai sana? Kamu boleh ceritain kita satu cerita serem nggak di sana? Jadi suatu hari kita melakukan perjalanan bersama teman-teman kurang lebih 8 orang ke Lawang Sewu. Kita mulai dari lantai bawah yang pertama. Di sana banyak sekali yang tak terlihat yang saya lihat. Dan di sana jugalah saya melihat banyak sekali peristiwa-peristiwa zaman dahulu yang saya flashback kembali dan apa yang mereka alami. Karena itu memang bangunan-bangunan tua yang dibangun oleh zaman jajahan Belanda, yang terjadi oleh Belanda, pribumi, dan juga Jepang. Naik ke tingkat yang paling 2, saya melihat aktivitas mereka. Banyak sekali memori-memori yang tidak terungkapkan, yang saya juga susah untuk ungkapkan karena hanya saya sendiri yang merasakan. Dan tingkat yang paling atas, di sanalah energi negatif yang berkumpul. Bisa dibilang sosok Gundurwo. Dan saya mendapatkannya dengan bukti kamera. Oke, sekian cerita dari saya. Selamat menjalankan perjalanan misteri. Silakan Aiko, boleh kembali bersama kita. Sebetulnya Jadi itu- gue gak setuju deh kalau kita ngebahas gini-ginian, takut gue. Bawaannya serem. Desta tadi aku nggak ngebahas masalah. Serem, gue tampol lama-lama. Bisa diem gak? Hah? Kenapa? Aku nggak ngebahas masalah yang serem-serem. Tadi aku malah ngebangkitkan lagi bahwa memori di suatu tempat angker yang sebenarnya itu banyak dengan cerita-cerita sejarah yang nggak terungkapkan gitu loh. Yang aku punya kelebihan untuk flashback ke belakang apa yang terjadi dengan mereka. Gitu. Kok bisa tahu ya? Tapi bener loh, apa yang di Indonesia itu jauh lebih serem dibandingin kalau kita nonton film luar gitu ya. Oh iya, iya. Iya kan? Iya. Tapi walaupun Halloween-nya pun kita kan berbeda ya. Walaupun kita tidak melangsungkan ritual Halloween gitu ya. Tidak Tapi kan merayakan. ada yang artis yang pernah ke luar negeri tuh. Kita tanya Kita aja mau pengalaman. tahu Halloween di luar negeri sama di Indonesia seperti apa bedanya. Ini dia Vidi Aldiano.
Temanya kan Halloween. Iya. Lu kan jadi unyil yang mana lo? Ini ceritanya Pitung. Oh, pitung. Kirain unyil. Pitung. Iya. Silakan Pidi Adi Anda duduk. Aduh, jadi ngebayangin saya. Pidi, Iya. ada pengalaman serem, kita lagi ngebahas soal Halloween. Halloween, Tadi ya. juga Aiko juga cerita pengalaman seremnya. Lo punya pengalaman serem nggak? Kayak gini kok serem ya. Gak punya ya? Apa ya pengalaman serem? Ya paling waktu kecil kali ya. Kalau waktu kecil kan kita masih lebih sensitif. Dimensinya lebih dekat. Lebih peka kali iya, ya. Dimensinya tuh lebih terbuka daripada orang yang dewasa. Udah dewasa. Jadi mungkin pengalaman waktu kecil kali ya. Pernah lihat yang benar-benar lo keinget gitu? Kalau inget ya aku inget banget tuh dulu waktu aku masih kecil tinggal di rumah aku yang lama banget itu sebelum tidur tuh biasa anak aku sama adekku bandel gitu nggak mau sholat isya lah nggak mau apa biasaan ribut segala macam. Kalau ngelihat langsungnya enggak tapi aku ngelihat waktu itu sebelum tidur. Jadi aku tidur kan di tempat tidur depannya kan kayak dinding gitu. Pintu aku sebelah sana. Jadi kalau misalnya pintunya agak kebuka dikit ada cahaya lampu. Ada bayangan lampunya di sana gitu kan. Jadi kalau aku tidur gitu waktu aku sebelum tidur nggak mau sholat isya nih tetap nggak mau sholat isya sama adik-adik. Aku melek dikit, aku ngeliat kayak ada orang gitu yang datang. Kayak bayangan tau gak sih bayangan ada orang kayak bayangan yang mau datang. Aku ngeliat di situ tuh. Jadi nggak ngeliat dari pintu ada bayangan orang. Terus tiba-tiba di sininya tuh kayak aku nggak tahu aku mimpi atau nggak tapi aku yakin banget aku masih ingat sampai sekarang itu kayak ada tanduknya gitu. Jadi tanduknya bukan tanduk langsung tapi tanduknya kayak tumbuh gitu jadi kayak Nah, gitu. itu baru aku mau tanya tadi, itu tanduknya langsung tumbuh atau kamu Enggak, lihat dari tanduknya awal? tuh numbuh. Jadi dia datang dari jauh datang. Yang masih kelihatan kayak orang biasa. Berarti masih orang puber, biasa. katanya masih puber, baru tumbuh ya? Baru tumbuh gitu. Baru numbuh, Iya tuh ya. baru tumbuh gitu. Jadi Itu masih apa tuh kecil. Aiko? Kalau yang baru numbuh itu apa bedanya dengan udah ada tumbuh sama baru numbuh? Oh, enggak ada. Maksudnya gini loh, dia memperlihatkan kalau dia tuh ada dan dia datang gitu. Oke. Itu hanya menunjukkan aja, kan bisa aja kalau misalnya orang datang tidak ada pergerakan apapun itu langsung apa namanya? Langsung lewat, itu orang biasa. Nah itu dia ingin nunjukin kalau dia itu ada. Itu sebenarnya sekedar mengingatkan sholat isya di sana. Itu tuh. Itu. Nanti kita ngobrol juga soal perbedaan Halloween di UK, pernah di UK lama ya. Sekolah di sana, ada perbedaan Halloween di Indonesia seperti apa. Tetap di Tonight Show.